Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Singura Putu Juliata, nomor absen 39. Saya perwakilan dari kelas 10 RPL 2. Pada video ini, saya akan mempresentasikan pembelajaran struktur atom kelas 10. Dan pada saat saya mempresentasikan, saya akan membaginya menjadi 4, yaitu yang pertama tentang struktur atom, yang kedua tentang partikel atom, yang ketiga tentang notasi atom, dan yang keempat atau yang terakhir kita akan jelaskan tentang ion. Nah, jadi langsung aja kita ke struktur atomnya. Nah, saat saya menjelaskan, saya akan menggunakan PowerPoint karena supaya bisa menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan atom dan supaya lebih jelas. Nah, jadi langsung aja kita ke PowerPoint-nya. Nah, yang pertama di sini ada struktur atom. Nah, yang pertama kita harus ketahui apa sih itu atom. Nah, atom adalah dasar dari suatu materi dan tersusun dari inti atom yang dinamakan nukleus yang terdiri dari proton dan neutron dan serta awan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Nah, jadi pasti kalian bertanya-tanya apa sih itu proton, neutron, dan elektron. Nah, kita akan tampilkan gambarnya berikut ini. Nah, jadi bisa kalian lihat untuk gambarnya di sana ada gambar struktur atom yang di tengahnya adalah namanya nukleus yang terdiri dari proton, neutron, dan serta dikelilingi oleh elektron yang berada di sampingnya yang bergerak mengelilinginya ya. Nah, contoh-contoh atom. Nah, contoh atom yaitu seperti H, simbol H yang artinya hidrogen, simbol K yang artinya kalsium, simbol Na yang artinya natrium, dan masih ada banyak jenis-jenis atom lainnya. Nah, kita lanjut aja. Apa sih pengertian mendalam dari partikel atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron? Nah, partikel atom. Nah, struktur atom itu terdiri dari 3 ya, yaitu yang pertama ada proton, yang kedua ada neutron, dan yang ketiga ada elektron. Nah, untuk gambar atomnya sama kayak yang tadi sudah kita jelaskan di awal, dan di sini kita akan lebih jelaskan lebih rinci ya, apa sih yang dimaksud dengan proton, neutron, dan elektron. Nah, yang pertama di sini ada proton. Nah, proton ditemukan oleh Goldstine pada tahun 1987 bahwa adanya partikel bermuatan positif yang terdapat di dalam inti atom yang kemudian dinamakan proton. Nah, untuk simbol dari proton atau lambangnya, yaitu lambangnya adalah lambang pi huruf kecil dan ada satu di depan atas dan satu di depan bawah. Nah, untuk angka satu di atasnya itu adalah masanya. Jadi untuk angka satu di atas dari lambang suatu proton adalah massa dan di bawahnya adalah muatannya. Nah, jadi nilai proton itu positif ya. Lanjut ke partikel neutron. Nah, James Chadwick melakukan eksperimen dan menemukan adanya partikel yang memiliki massa yang sama dengan proton tetapi tidak bermuatan, yaitu netral ya. Jadi ini dinamakan adalah neutron pada inti atom. Dan untuk lambang atau simbolnya apa sih? Nah, jadi untuk
lambang atau simbolnya itu adalah huruf N kecil ya. Dan untuk yang angka 1 di atasnya itu adalah masanya. Jadi masanya itu sama dengan proton. Sedangkan untuk muatannya itu 0. Jadi nilai dari neutron ini muatannya 0 ya. Dan lanjut aja kita ke penjelasan elektron. Nah, elektron adalah partikel yang bermuatan negatif yang terdapat di dalam atom dan mengelilingi inti atom. Nah, mengelilingi inti atom yaitu nukleus ya, yang terdiri dari proton dan neutron dan dinamakan dengan elektron. Nah, apa sih simbol atau lambang dari elektron ini? Nah, untuk elektron memiliki lambang E yang muatannya itu negatif, sedangkan untuk masanya itu 0 ya. Jadi untuk elektron ini bermuatan negatif, sedangkan neutron bermuatan netral atau 0, sedangkan proton itu bermuatan positif. Nah, sudah bisa dimengerti ya untuk penjelasan dari partikel atom. Kita lanjut ke penjelasan tentang notasi atom. Nah, untuk notasi atom ini, apa sih arti dari notasi atom? Nah, notasi atom adalah penentuan jumlah proton dan neutron di dalam inti atom dan penentuan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom dapat digambarkan dengan notasi atom. Nah, gimana sih untuk lambang dari notasi atomnya? Nah, notasi atom bisa kalian lihat ya, untuk lambangnya yaitu X, sedangkan yang di bawahnya ada Z dan di atasnya itu ada A. Nah, apa sih artinya? Nah, untuk X ini artinya lambang suatu unsur ya, yaitu misalnya contoh atom yang tadi ada lambang H yang berarti hidrogen, lambang K yang berarti kalium, dan masih ada banyak jenis atom lainnya. Nah, itu akan ditaruh di simbol X-nya. Sedangkan untuk yang Z, Z adalah nomor atom. Jadi Z itu adalah nomor atom dan A-nya adalah nomor massa. Nah, kita lanjut, gimana sih cara mencari proton, neutron, dan elektron dari suatu notasi atom? Nah, nomor atom yaitu Z sama dengan jumlah proton dan sama dengan juga jumlah elektron. Jadi rumusnya itu Z sama dengan P sama dengan E. Nah, dan yang kedua ada nomor massa yaitu A sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi nomor massa itu adalah jumlah dari proton dan jumlah dari neutron. Dan rumusnya itu adalah A sama dengan P ditambah N. Dan yang selanjutnya di sini ada jumlah neutron. Nah, cara mencarinya itu kalian tinggal nomor massa yaitu A dikurangi jumlah dari proton. Nah, rumusnya N sama dengan A dikurangi P. Nah, jadi itu adalah rumus untuk mencari notasi atom yang akan ditemukan jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Nah, kita akan berikan contoh soalnya. Gimana sih cara untuk mencarinya? Nah, di sini ada contoh soal. Nah, soalnya yaitu tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron yang terdapat dalam atom berikut. Nah, ini atom dari lambang Fi yaitu besi dengan nomor atomnya 26 dan nomor massanya 56. Nah, di sini kita akan mencari jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Nah, di sini pembahasannya. Tadi kan ada rumus yaitu nomor atom sama dengan nomor
sama dengan jumlah proton ya. Jadi Z sama dengan Pi sama dengan 26. Sedangkan untuk elektronnya sama juga, yaitu nomor atom sama dengan jumlah elektron. Jadi rumusnya Z sama dengan E, jadi sama dengan 26. Dan untuk cara mencari neutronnya yaitu nomor massa dikurangi jumlah dari proton. Nah, jadi 56 dikurangi 26 sama dengan 30. Nah, jadi untuk jumlah dari proton, neutron, dan elektronnya, jumlah protonnya ada 26, elektronnya 26, dan untuk neutronnya itu 30. Nah, kita lanjut ke penjelasan yang terakhir, yaitu tentang ion. Nah, untuk ion, apa sih itu ion? Nah, ion adalah atom yang bermuatan listrik dan nilai totalnya itu tidak nol. Jadi nilai total dari atomnya itu tidak nol ya. Dan ion yang bermuatan positif berarti melepaskan elektron. Nah, jadi kalau dia melepaskan elektron berarti nomor atomnya akan lebih besar dari elektronnya. Nah, jadi rumusnya kalau kalian ketemu ion yang berpositif, rumusnya itu elektron sama dengan nomor atom dikurangi muatannya. Sedangkan kalau kalian ketemu ion yang bermuatan negatif, itu berarti menangkap elektron ya. Nah, jadi kalau dia menangkap elektron kan jadinya itu lebih banyak ya. Jadi elektronnya itu lebih besar daripada nomor atom dan jumlah protonnya. Nah, jadi kalau kalian menemukan ion yang bermuatan negatif, rumusnya itu elektron sama dengan nomor atom ditambah muatannya. Nah, kalau masih bingung kita akan jelaskan pada contoh berikut ini. Nah, untuk contoh ion yang bermuatan positif, di sini ada kalium yang bermuatan positif ya. Untuk positifnya itu ada di kanan atas ya. Sedangkan untuk ion negatif di sini ada contohnya fluorine ya. Yaitu di sini bisa kalian lihat bermuatan negatif, dan untuk lambang dari positif dan negatifnya itu selalu ada di pojok kanan atas ya. Nah, kita akan berikan contohnya supaya kalian lebih mengerti. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama ada soal tentang ion positif, yaitu tentukan jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron yang terdapat pada atom natrium. Di sini untuk ionnya +1 ya. Dan untuk soal yang kedua yaitu tentukan jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron yang terdapat pada atom oksigen yang bermuatan negatif 2. Nah, jadi kita akan cari proton, neutron, dan elektronnya. Kita dari nomor pertama dulu kita akan bahas. Nah, untuk rumus dari proton yaitu nomor atom sama dengan Pi. Jadi nilainya itu 11 untuk soal yang nomor pertama. Sedangkan untuk neutronnya rumusnya adalah neutron sama dengan nomor massa dikurangi jumlah proton. Jadi 23 dikurangi 11 itu sama dengan 12 ya. Dan sedangkan untuk elektronnya, nah di sini kan ionnya bermuatan positif, jadi rumusnya itu elektron sama dengan nomor atom dikurangi muatannya. Nah, jadi 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Nah, jadi jawaban jumlah protonnya itu 11, jumlah neutronnya itu 12, dan jumlah elektronnya itu 10 untuk jawaban nomor 1. Dan untuk soal yang nomor 2 di sini mencari jumlah protonnya sama, yaitu rumusnya nomor atom sama dengan jumlah proton. Jadi untuk jumlah protonnya ini adalah 8
Sedangkan untuk neutronnya, rumusnya neutron sama dengan nomor massa dikurangi proton. Jadi 16 dikurangi 8 itu hasilnya 8 ya. Nah, untuk mencari elektron yang bermuatan ion negatif, nah rumusnya yaitu elektron sama dengan nomor atom ditambah muatan. Nah, jadi 8 ditambah 2 yaitu 10 hasilnya. Nah, jadi untuk jawaban nomor 2, jumlah protonnya 8, jumlah neutronnya itu 8, dan jumlah elektronnya adalah 10. Nah, jadi sekian pembahasan tentang presentasi dari pembelajaran struktur atom. Mungkin kalau ada salah kata dalam presentasinya atau mungkin ada salah dalam materinya, mohon dimaafkan. Selamat ulang tahun untuk sekolah kita SMK Negeri 1 Denpasar. Semoga semakin jaya dan menghasilkan generasi muda yang berkompeten dalam bidangnya. Skensa, siap, disiplin, berkompeten, dan beretika. Sekian video presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.